Jika kita sedang berada di kota Malang, maka tak ada salahnya kita berkunjung ke beberapa destinasi wisata yang ada di kota tersebut. Salah satunya adalah Masjid Tiban Duren yang memiliki bangunan unik dengan arsitektur yang tidak bisa dianggap sebelah mata loh. Namun konon banyak cerita yang mengatakan bahwa masjid ini dibangun hanya dalam waktu sehari oleh makhluk halus yang dibantu oleh bangsa jin. Nah, wallahu alam, untuk keterangan ini kita tidak tahu ya. Tapi kenapa demikian? Karena masjid ini muncul dengan sendirinya. Tiban sendiri memiliki arti sesuatu yang datangnya tidak diketahui asalnya. Lalu, tapi mengenai hal ini terdapat beberapa pendapat yang menganggap jika mitos dibalik pembuatan masjid yang dilakukan dalam waktu sehari ini tidaklah benar. Jadi tergantung Anda sekalian menilainya benar atau tidaknya ya. Sementara sejarah berdirinya Masjid Tiban Duren ini sebetulnya dibangun oleh para santri serta jamaah dari pondok pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadyalir Rahmah. Masjid ini termasuk bagian komplek pondok pesantren tersebut. Nah, pada tahun 1978 Masjid Tiban Duren ini dibangun oleh Romo Kiai Haji Ahmad Bahru Fakhdaluddin Saleh Al-Mahbub Rahmat Alam. Masjid ini dibangun sebagaimana umumnya. Namanya panjang juga. Bangunan Masjid Tiban Duren Malang mempunyai 10 lantai. Wow. Pada lantai 1 masjid digunakan sebagai tempat untuk beristirahat dan juga musala. Lantai 2 merupakan loket ruang peristirahatan, ruang makan dan dapur. Di lantai 3 ada musola, akuarium, dan kebun binatang mini. Untuk lantai 4 sendiri ditempati sebagian tempat keluarga besar pengasuh pondok. Di lantai 5 terdapat musola. Lantai 6 merupakan tempat istirahat bagi para santri. Untuk lantai 7 dan 8 terdapat kios-kios milik pesantren yang dikelola oleh santriwati atau santri putri ya. Sedangkan lantai 9 merupakan bangunan yang dirancang sebagai lereng gunung dan gua, serta puncaknya terdapat di lantai 10. Tapi ini belum jadi sampai sekarang ya. Terus keunikan lain yang dimiliki Masjid Duren Malang adalah karena masjid ini memiliki kolam renang yang dilengkapi dengan perahu yang hanya dapat dinaiki oleh anak-anak. Selain itu terdapat binatang mini yang memiliki beberapa jenis hewan seperti kijang, monyet, kelinci, ayam, dan burung. Keunikan tersebut tentu jarang dimiliki oleh masjid-masjid lain. Tapi saat ini waktu kita ke masjid ini nggak sempat ya untuk melihat binatang mini ini, dan cuma melihat akuarium aja, ikan-ikan. Masjid yang berada di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Gang Anggur nomor 10 RT 07 RW 06 Desa Sanarjo, Kecamatan Duren, Kabupaten Malang ini memiliki luas area sekitar 4 hektar. Bangunan ini baru digunakan sekitar 1,5 hektar aja. Nah, yang unik dari Masjid Tiban Duren Malang ini
ternyata tidak dirancang oleh seorang arsitektur, tapi arsitektur yang merancang Masjid Tui Banturen ini adalah Kiai Haji Ahmad Bahru Mahmudin Soleh, yang merupakan hasil dari istikharah beliau. Jadi konsep bangunan ini tidak dirancang oleh seorang arsitektur ya. Konsepnya itu berdasarkan dari istikharah pemimpin pesantren ya, Kiai Haji Ahmad Bahru Mahmudin Soleh ini sendiri. Jadi ya bentuk bangunannya enggak dirancang dahulu. Jadi setiap ada ilham atau petunjuk untuk membangun bentuk seperti yang digambarkan dalam istikharahnya, barulah dikerjakan, dibangun. Unik juga. Pembangunan masjid ini semua dikerjakan oleh para santri yang berjumlah 250 orang. Wow. Dan dipandu oleh beberapa penduduk sekitar pondok. Jadi nggak ada tukang profesional yang mengerjakannya. Pekerjaannya dilakukan oleh para santri berjumlah 250 orang dan dibantu penduduk sekitar. Nggak perlu bayar tukang dong ya. Masjid ini memiliki perpaduan arsitektur bergaya Timur Tengah, Cina, dan India. Ya. Jadi konsepnya India ada, Cina ada, Timur Tengah ada. Cuman sayang tidak ada ciri khas Indonesianya. Padahal dibangun di tanah air Indonesia. Wallahu a'lam dah. Nah, mengenai sejarah proses pembangunannya itu, kalau ada seorang santri yang mengungkapkan ya proses pembangunannya itu bertahap kayak. Awalnya di beliau tahun 63 beliau ya, lalu tahun 78 beliau ini dijadwalkan tercepat, dibatasakan pondok pesantren. Dan mulai pembangunan tahap awal mulai tahun 1988, terus handle sampai tahun 92 dilaksanakan tahun 99 ngantos. Cuma unike bangunan ini dilakukan boten wonten arsitektur, boten yang alat berat, dan hasil istikharah saking Romo Yai Ahmad. Didhawuhaken tentang yang rencang santri ingkang ngerjaken. Dan memiliki santri sedanten santri ngawula. Mandane memiliki santri ingkang sepuh-sepuh sing jagat mlebet mriki minimal umure niku kalau udah setahun kayak saged. Nah, memiliki santri ini rata-rata pun keluarga kalian anak bojone memiliki ngawula wonten pondok. Sebatan pondok ini tanah pribadi saking Romo Yai Ahmad, danane nggih dana pribadi kangge kepentingan matur sinten mawon saged silaturahmi mriki saking golongan apa mawon, agama apa mawon saged silaturahmi wonten pondok. Ampunten sakniki dilajengaken menawi wonten pertanyaan mangke sekali melapak iki. Niki pun lantai 3 niki. Nah niki ruang aula niki. Aula lantai. Apa ngersaken foto? Jadi ngene nggih. Jadi ini dulu
yang pesantren ini yang dibilang Masjid Tiban ini adalah awalnya rumah. Sekitar tahun 1963 sebenarnya ini adalah rumah Romo Kyai Ahmad selaku pemilik, perintis, pendiri dan pengasuh Ponpes Bibaah Fadilah. Jadi sebenarnya awalnya rumah dari perintis pendiri pesantren itu sendiri. Beliau lahir di situ, jadi rumah. Lalu karena banyak orang yang berdatangan ya mengaji di warga sekitar, kecamatan sekitar dan sebagainya, hingga akhirnya Ponpes ini diresmikan pada 1976. Lalu diresmikan jadi pondok pesantren lah. Sebuah Ponpes ini pada tahun 1976, sehingga sudah ada santri yang tinggal di sini. Jadi oleh beliau bangunannya mulai dirubah untuk dibangun tempat tinggal santri. Terus di awal pendirian ini materialnya yang dipakai seadanya. Waktu itu membangun bangunan masih memakai material seadanya katanya. Ini cerita dari seorang santri ya, salah satu santri. Kalau membangun dengan batu bata merah itu masih tempelkan menggunakan tanah liat, Bu. Bahkan untuk menghaluskan tembok masih menggunakan tanah liat sambil meluncur. Dalam pembangunan ini juga sempat mengalami kendala saat itu. Kendalanya itu di IMB ya. Makanya pada tahun 1994 mengalami pemberhentian pembangunannya karena diminta oleh IMB oleh pemerintah setempat. Kalau IMB kan harus ada memang dalam perencanaan, padahal pesantren ini dibangun atas dasar istikharah, jadi nggak ada gambarnya. Sedangkan dalam persyaratan IMB harus ada gambar bangunan ya. Biasanya digambar oleh arsitek. Dan tepatnya pada tahun 1998 pembangunan dilanjutkan kembali oleh Romo Kyai Ahmad yang berdasarkan sholat istikharah juga. Uniknya pondok pesantren ini kembali dibangun justru saat sedang rame-ramenya krisis moneter 1998 itu ya. Karena penyelesaian masalah dari hasil istiqomah Romo Kyai itu kita harus terus membangun meskipun hanya sedikit demi sedikit, ungkap kiainya. Pembangunan itu pun bertujuan menyelesaikan krisis di Indonesia maupun di dunia, katanya. Loh, kok bisa? Apa hubungannya sebenarnya? Semakin nih, menurut pernyataannya, semakin dibangun di tengah krisis, membantu pemerintah Kabupaten Malang tahu, dan kita dibantu untuk menyelesaikan IMB. Oh ya. Waktu itu gambar bangunnya juga seadanya. Yang penting dari perizinan sudah oke, dan mereka tahu gambaran pembangunan di pondok pesantren ini. Oh, akhirnya IMB-nya disetujui walaupun menggunakan gambar seadanya. Ya kembali lagi, yang unik pembangunan Masjid Tiban ini tidak menggunakan teknik arsitektur. Jadi sampai sekarang yang jadi itu bangunannya seperti lihat di video ini nggak ada berdasarkan teknik arsitekturan sama sekali, tapi berdasarkan sholat istikharah. Ya unik juga ya bisa begitu.
Nah, ini ada juga yang menepis isu-isu miring jika pembangunan masjid di Banturen ini dibantu oleh jin. Terus di luar ada juga yang bilang bahwa ini melayang sendiri. Itu jelas tidak benar. Karena ini ada proses yang sangat panjang pembangunannya, karena sudah ditegas dari seorang salah santri ya, yang dari 1992 sudah ada dan ikut dalam pembangunan masjid tersebut. Jadi isu bahwa dibangun oleh jin dalam semalam atau bangunan itu terbang sendiri, itu hanya isu-isu yang dibuat orang-orang aja. Ternyata nggak benar. Isu itu muncul sekitar tahun 2006 katanya. Karena saat itu lantai 5 ke atas mulai dibangun dan mulai kelihatan dari luar. Yang sebelumnya pada tahap sampai lantai keempat tidak kelihatan dari luar pembangunannya, sehingga begitu muncul tiba-tiba kelihatan. Nah, orang-orang dianggapnya itu muncul dengan sendirinya, tidak melalui proses pembangunan yang cukup makan waktu sebenarnya ya. Yang tadi dari tahun 76 dari tahun 1976 sampai 94 tempat terhenti, 98 dilanjutkan kembali. Jadi isu bahwa Masjid Duren, masjid di Banturen Malang yang ada isu dibangun oleh jin dalam waktu semalam, itu hanya hoax, bohong aja. Oke, terima kasih. Di lantai 7, 8, 9, 10 belum terjadi.
Tadi udah sampai berapa? 7. Udah sampai 7. Udah tutup dari situ. Iya, udah nggak ada lagi apa? Nggak. Aku nang toilet lho, Cah.